Ya, begini firman Tuhan ya. Berarti kan saya bacakan dari ayat yang ketiga. 2 Korintus 10 ayat 3, 4, dan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi berapologetika itu salah satunya adalah bukan berbicara antar orang per orang, jadi pembicaraan, dialektika, ataupun perdebatan, dikatakan tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kuasa firman, kuasa Roh Kudus ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini adalah meruntuhkan benteng. Apa itu benteng? Kekuatan-kekuatan mereka berpikir, mereka mempertahankan tentang iman mereka, kepercayaan mereka, dan juga apa yang mereka pandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diubahkan. Kami mematahkan dan dijelaskan, meruntuhkan dan mematahkan. Jadi itu akan runtuh bagaimana kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi jelas ini tentang teologi ya, pengenalan akan Allah. Dan dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, di sini kita kembali melihat satu aspek yang begitu dalam gitu ya. Bagaimanakah kita menyerang, meruntuhkan, merobohkan, dan dikatakan di sini menawan serta menaklukkannya. Jadi menawan artinya itu kita menangkapnya dan kemudian menawannya. Dan apa yang terjadi setelah menawan? Menaklukkannya supaya ditaklukkan. Arti menaklukkan itu seperti kita menangkap binatang yang liar, ya, apakah itu kucing, anjing yang liar kan, atau sekalipun singa atau harimau yang kita tangkap dan kemudian dijinakkan. Apalagi kalau harimaunya itu masih kecil kan, dan kita menjinakkan atau menangkap menaklukkannya berhati dan kemudian mengikuti akan kebenaran. Di situ. Jadi hikmat manusia itu tidak bisa membawa kepada kebenaran yang berasal dari Tuhan. Hikmat manusia hanya menyatakan kebenaran-kebenaran yang berlaku bagi manusia. Dan waktu kebenaran-kebenaran berlaku pada manusia, hikmat itu tidak menyelamatkan. Jadi wahyu umum, hikmat, pengetahuan, jadi pengetahuan matematika, pengetahuan tentang hormat orang tua, tunduk orang tua, itu tidak pernah menebus dosa kita, tidak pernah menyelamatkan kita. Sebagai manusia kita harus hidup sopan santun, teratur, ramah tamah, dan memperhatikan orang. Sebenarnya itu betul. Dan kita sebagai manusia berrelasi dengan manusia itu saling mengenal, saling menghormati, menghargai. Tetapi apa yang dilakukan manusia secara etika, secara iman agama, secara ritual-ritual, secara tata sembahyang gitu kan, tata ibadah dan seluruhnya itu tidak menyelamatkan dan hanya menyatakan pada manusia bahwa ini loh manusia yang membutuhkan seluruh apa yang ada untuk mengatur manusia. Jadi wahyu umum yang disebut sebagai hikmat manusia itu tidak pernah dipakai dan tidak pernah memiliki harga dan kuasa otoritas menyelamatkan manusia atau menyembuhkan jiwa manusia. Jadi sehebat apapun, matematika sepintar apapun orang, orang itu tidak akan bisa mengampuni dosamu. Sepintar kita menyanyi dan nyanyian kita sehebat apapun, orang mendengarkan sampai aduh nangis-nangis gitu kan. Dan kita mendengarkan orang-orang menyanyi lagu-lagu yang bukan lagu gereja ya, bukan lagu yang dari firman Tuhan. Orang itu bisa sampai terenyuh gitu kan. Atau saking gembiranya orang itu sampai bisa joget-joget. Yang kayak di TikTok gitu kan. Sana sini seneng joget gitu. Wah, jogetnya bagus-bagus. Semua karya manusia, hikmat manusia, pola pikir manusia, apa yang dihasilkan oleh manusia, itu batasnya adalah hanya memberitahukan pada manusia yang lain bagaimana berlaku bertindak kepada sama manusia. Tetapi seluruh tingkah laku ini tidak bisa menembus hati Tuhan. Seluruh tingkah laku agama, baik kamu dibaptis pun, itu bukan cara kamu diselamatkan. Jadi saya dibaptis air gitu ya. Terus kemudian dicelupin. Kalau saya nggak baptis, saya nggak selamat. Nah itu tidak benar menurut Alkitab dan menyesatkan menurut Alkitab.
Jadi kamu dibaptis atau tidak dibaptis, itu tidak menentukan kamu selamat. Loh, terus fungsinya apa, Pak? Nah, fungsinya bahwa kamu kalau dibaptis, kamu adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, baru dibaptis. Penampakannya tanggung jawabnya di situ. Tapi bukan baptisannya itu adalah menyelamatkan kamu. Baptisannya nggak menyelamatkan. Kalau baptisan itu menyelamatkan, semua orang yang dibaptis selamat semua. Nah, itu iman gereja Katolik. Perjamuan kudus dan baptisan itu menyelamatkan. Mereka punya pengajaran tanpa melalui gereja, tanpa melalui ritual gereja, tanpa ekaristi, 7 ekaristi itu, maka di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Yang menyelamatkan bukan ekaristinya, tetapi yang menyelamatkan adalah apa yang diagungkan, apa yang dipercaya dalam ekaristi, yaitu Kristus. Jadi bukan ekaristinya, bukan sunatnya, bukan baptisannya, bukan perjamuan kudusnya yang menyelamatkan kita, tapi perjamuan kudus, ekaristi, baptisan, sunat itu menyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah selamat. Jadi bukan akan diselamatkan. Kita telah diselamatkan, baru kita menyatakan iman kita di depan jemaat, di depan dunia. Aku orang percaya Tuhan Yesus, Kristen, pengikut Kristus. Nah, ini adalah pembelaan. Pembelaan dan menyatakan kalau kemudian orang tidak percaya kepada omongan kita, ya kita buktikan. Buktikan apa? Ya coba aja. Kamu serang saya, kamu cari semua kelemahan-kelemahannya. Semua ada dasar firman Tuhannya. Dan itu dia bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Di situ. Ya, oke. Kita sudah punya 3 aspek apologetika dengan jelas. Pembuktian, pembelaan, dan penyerangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam presaposisi. Nah, ini penting ya. Istilah presaposisi. Istilah presaposisi artinya posisi sebelum kita berposisi. Jadi posisi sebelum saya berposisi. Presaposisi. Ya, posisi sebelum kita. Jadi apa yang dipikirkan dari awal yang merupakan pandangan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, dan dari pijakan itu, presaposisi kita, kita baru mengenal tentang arah kebenaran semuanya. Apa presaposisi apologetika yang paling tertinggi adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menebus dosa kita, kematian dan kehidupan, dan kemudian hikmat Allah dan janji-janji manusia beda dengan janji Allah. Hikmat Allah beda dengan hikmat manusia, dan kesetiaan Allah beda dengan kesetiaan manusia. Jadi di dalam Kristus kita melihat posisi dari seluruh pembelaan iman kita adalah berdasarkan apa yang diwujudkan, dikerjakan, diajarkan, dikhotbahkan, dan dialami, dan semuanya yang ada dalam hidup Tuhan Yesus. Nah, itu puncaknya. Yang disebut sebagai terultimat, yaitu yang paling tertinggi, yang paling penting, yang paling segala-galanya. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi apa presupposisi kita adalah kemuliaan Allah. Di dalam siapa kemuliaan Allah? Yaitu di dalam kemuliaan Kristus. Tanpa kita memuliakan Kristus, kita tidak pernah bisa berapologetika. Jadi kita akan jadi debat kusir. Dan semua perdebatan di dalam iman Kristen, semua mengarah kemana? Semua mengarah kepada menyerang ketuhanan Kristus, menyerang kemanusiaan Kristus, menyerang pekerjaan salib, menyerang seluruh mujizat-mujizat yang dianggap mujizat itu adalah palsu, tidak terjadi. Baik itu mujizat apapun, air Yesus berjalan di atas air. Oh, itu enggak seperti itu. Kenapa? Airnya kan cuma 20 10 cm 20 cm. Jadi orang melihat kayaknya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Enggak, dia tetap di pantai dan dia tidak berjalan. Bagaimana Yesus berjalan di atas air kalau dia berada di tengah-tengah danau? Kan nggak mungkin. Yang kedua, kamu katakan cuman 10 cm 20 cm gitu ya. Bagaimana Petrus bisa tenggelam? Nah, kalau cuma 10 cm, kepalanya aja nggak bisa tenggelam. Kepala kita kan lebih dari 10 cm. Ya kira-kira kan 20 cm gitu kan. Ada orang kepala gede juga deh. Nah, kalau cuma 10 cm gimana? Tenggelam. Kalau Petrus tenggelam, ya pasti itu dalam sekali. 2 meter lebih. Nah, kalau 2 meter Yesus berjalan, ya Yesus juga tenggelam. Jadi argumen-argumen yang mereka bangun waktu menghantam ketuhanan Kristus,
proses mujizatnya dan semuanya itu, termasuk air menjadi darah pada zamannya tulah Fir'aun itu, kita tahu kan, air menjadi darah gitu kan. Oh iya itu ada tanaman yang warnanya merah dan kita ada buktinya. Kenapa? Itu kemarin di Eropa ada satu sungai merah semuanya. Kenapa? Karena daun-daun dari pinggiran sungai itu akhirnya mengeluarkan warna. Jadi waktu kena air itu dia mengeluarkan warna merah itu. Jadi kayak berasimilasi gitu. Seret, merah. Oh berarti kan bukan mujizat. Nah sesudah di situ. Jadi mereka mencari bagaimana mereka mendebat dan mereka mengatakan bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak ada, tidak berlaku dan palsu. Nah di sini ya. Nah yang kedua adalah presupposinya apa? Waktu kita berapologetika, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah mengizinkan apapun yang ada, jadi ada apapun, apapun yang ada, disembah sebagai pusat hidup dari manusia. Ya, di situ. Ya, ini mungkin ada ada kuliah lagi nggak nih? Ya? Jam berapa kuliah? Kalian Nggak kurang ada lebih jam Pak, berapa? udah Pak terakhir Bapak. Oh, terakhir. Oke ya. Oke. Jadi bisa saya lanjutin ya sampai kita selesai di tema ini, satu slide ini. Nah, oke. Jadi waktu kita melihat Tuhan tidak pernah mengizinkan seluruh apa yang kita kerjakan itu untuk kepentingan di luar daripada kepentingan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi kalau kita berdebat, saudara, itu bukan menyatakan, oh saya ini pinter, saya lebih pintar dari kamu, saya bisa debat kamu. Bukan, saudara. Kita mencari dan menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita kebenaran kita masih masih perlu dipoles, perlu diperbaiki, saudara harus belajar. Saya sampai hari ini pun tetap mendengarkan orang-orang dan saya mengecek kembali pada firman Tuhan. Dan kita harus membawa semuanya ini apa yang di debat ini, apakah dia memuliakan Tuhan enggak? Oh enggak. Tadi seperti penemuan Darwinisme, terus kemudian penemuan psikologi. Bagaimana dengan pengertian-pengertian yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki kepandaian. Dan kita lihat setiap zaman itu berbeda-beda. Zamannya Romawi, terus zamannya Viking, zaman-zaman orang yang buas seperti itu beda. Jadi zaman yang pengetahuan menguasai dunia. Dan dunia dengan pengetahuannya dikuasai dengan orang bodoh. Orang-orang yang ototnya kuat dan yang dengan kekuatan itu menghancurkan mereka semua. Genghis Khan bisa menguasai dunia dengan kekuatan ototnya, dengan kekuatan militernya. Tetapi Yunani dan Romawi itu dengan kekuatan akal budinya. Jadi setiap zaman itu kita melihat ada kekuatan-kekuatan yang bukan firman Tuhan yang mereka andalkan dan mereka menguasai jagat semesta ini. Tetapi Tuhan Yesus, waktu kita melihat bagaimana kita melihat Kristus itu, kita dinyatakan dengan kuasa yang sempurna bahwa Yesus tidak membangun seluruh daripada hidupnya, kebenarannya, bukan berdasarkan kekuatan makanan minuman, bukan berdasarkan kepada ujian daripada iblis, kamu kan lapar, ayo cari makanan. Oh, kamu kepingin megah, ayo ke tingkat bumbungan yang tinggi. Kamu ingin dipuji-puji sembah, ayo ke tempat bait Allah yang semakin tinggi itu, yang di ujungnya itu. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dibangun oleh Tuhan Yesus, Allah yang betul-betul berbeda dengan seluruh sistem dunia. Ketuhanannya, ketuhanannya, dan pribadi Kristus itu adalah puncak daripada seluruh keberadaan apa yang kita debatkan di situ ya, apa yang kita debatkan. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan sebenarnya adalah bukan bukan sesuatu yang harus kita terus pegang gitu kan. Tetapi kalau kebenaran kamu mau pegang nggak mau pegang, dia tetap kebenaran. Jadi firman Tuhan itu dari kitab Wahyu sampai eh, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu gitu ya, itu ada kebenaran yang mutlak, yang berdaulat dan tidak berubah. Semua kebenaran di sana. Jadi kalau kita menentang siapapun, kita melawan siapapun, saudara-saudara harus berdasarkan apa? Berdasarkan firman, berdasarkan Kristus, berdasarkan kepada kekuatan pewahyuan Allah. Di luar itu kita nggak bisa. Maka Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, dan dikatakan demikian, akulah kebenaran, menyatakan keberadaan dirinya yang kekal itu, dan akulah kehidupan, menyatakan bahwa seluruh segala sesuatu berasal dari dia. Akulah jalan.
Orang mengenal Allah harus melalui aku. Nah, akulah kebenaran. Seluruh pikiran manusia tentang kebenaran siapakah dia semuanya itu di dalam saya. Dan semua yang hidup, yang diciptakan, yang ada, dan segala sesuatu yang ada, itu adalah aku. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia menyatakan dia itu siapa. Nah, orang kalau tidak mengenal tentang siapakah pribadi Kristus melalui firman Tuhan, saudara kita akan semakin lemah. Termasuk kisah pasal 4 ayat 12 yang menyatakan dengan jelas. Ya, coba kita baca ini ya, yang kita harus hafalkan ini ya, kisah 4 ayat 12. Ini ayat hafalan. Dikatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita dapat diselamatkan. Jadi jelas ya, ini mutlak, ini tidak bisa ditawar, ini bukan pilihan, ini adalah wahyu Tuhan. Jadi pewahyuan itu adalah satu jalur yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Yesus dikatakan adalah nama di atas segala nama, dan di bawah kolongan langit ini tidak ada nama lain yang bisa mendapatkan dan merengkuh atau menggait dan mendapatkan keselamatan. Kecuali satu nama yang menjamin kita. Siapa dia? Adalah Kristus. Jadi jangan pernah mengizinkan apapun itu menjadi kekuatan dari perdebatan kita. Jadi kekuatan kita apa? Kristus. Di dalam apa kekuatan Kristus? Di dalam kesabarannya, di dalam kasihnya, di dalam kekudusannya. Jadi waktu saya mendebat orang, terus saya kemudian mencaci maki orang, anjing lu, goblok gitu. Nah, saudara, dari mulut kita itu, kita akhirnya terbawa ke dalam dosa. Kita benar memegang kebenaran, tapi sikap kita menghina orang dan kemudian tanda petik meremehkan orang, menuduh orang, dan kemudian kita istilahnya itu orang ya apa ya, kalau kita ngomong itu bukan hanya menghina ya, dan orang ini sangat kita anggap itu orang itu sangat menjijikkan gitu. Wah, ini orang kurang ajar gitu. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus itu orang menjijikkan. Itu penjahat yang cuatnya luar biasa. Tetapi begitu dia meminta pengampunan, meminta dirinya untuk diingat, Tuhan kasih itu. Jadi kita jangan terjebak dengan apa? Kalau Tuhan Yesus berada di tiang kayu salib itu kan, itu dua orang penjahat kiri kanan dia, itu ngolok-ngolok dia. Jadi yang satu bukan diam aja, terus ya nggak ngolok-ngolok, enggak. Keduanya tuh ngolok-ngolok dia. Kenapa kamu seperti ini? Kamu kok jadi penjahat seperti itu? Kamu Mesias palsu gitu kan, semuanya ada perkataan di atas gitu ya. Tuhan Yesus tidak membawa untuk langsung, matilah kamu. Enggak sih. Tapi satu orang terbuka hatinya bertobat, Tuhan terima. Loh, kok bisa Tuhan terima? Sesudah waktu Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang berbicara pada dia, dia tidak menyambut dengan apa? Dengan kutukan, tidak menyambut dengan kebencian, tidak menyambut dengan olokan-olokan. Enggak. Tuhan Yesus waktu orang ini sadar dan tahu dia tidak berdosa dan dia adalah Mesias dan dia meminta diingat, Tuhan katakan, engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, ini cara kita berapologetika, cara kita berdebat. Dan saya pernah ngalami itu beberapa kali. Orang yang debat saya yang, waduh, caci maki di depan gitu kan. Dan orang dari agama lain gitu kan. Dan waktu selesai, sampai keluar pun orang ini datang dan nggak terima gitu. Dan nggak terima. Terus saya beritahu kepada dia. Dan saya katakan satu hal. Jika saya tidak memusuhi kamu, kamu membenci saya, dan tidak ada lagi kasih yang bisa mengubah hidupmu, maka kamu akan mengalami kehidupan yang tidak akan mengenal kebenaran. Saya beritahu. Jadi kalau saya berbuat kasih, menjelaskan kebenaran, dan kamu caci maki, saya tidak menjelaskan kejahatan. Saya menjelaskan juru selamat, menjelaskan Kristus. Dan waktu dia marah, dia caci maki Tuhan Yesus, caci maki saya, caci maki perdebatan semuanya, dan mengolok-olok semuanya. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena tugas kita bukan mengubah hati orang. Dan kita tahu resiko kita dalam kesulitan penderitaan kita. Dan waktu dia selesai, saya beritahu, dan kemudian saya ingatkan, jika kamu percaya kebenaran itu kebenaran, dia akan membuktikan yang benar siapa. Saya benar atau kamu benar. Pasti akan terbukti. Kamu berdoa dengan caramu sendiri, minta Tuhan yang benar, minta pada Tuhanmu, kamu pasti akan diberitahu kebenaran. Nah,
Berapa tahun kemudian ketemu lagi ya di Jogja waktu itu kan. Ketemu di Jogja dan waktu ada seminar, orang ini datang lagi dan sikapnya berbeda. Udah beda jauh. Sikapnya gimana? Dia bertemu dengan kebenaran itu. Jadi setelah saya berbicara itu, berhari-hari, berminggu, nggak bisa tidur dia. Dia cari kebenaran, dia cari, dan dia kemudian baca, baca, baca. Dan dari sejak kecil dia diajar memusuhi orang Kristen. Dari sejak kecil dia diajar untuk melawan orang Kristen, menutup gereja kalau bisa, melempari gereja, dia melempari tai. Wah, dia pernah, saudara, dia cerita semuanya. Wah, dia tuh benci sekali. Dan waktu dia bertemu dengan saya, dia ceritakan masa lalunya yang sampah itu. Seperti Paulus. Masa lalu itu sampah. Dan dia ceritakan bagaimana dia benci orang Kristen, bagaimana dia pernah, tanda petik, bahkan pernah mau perkosa gadis Kristen. Saking bencinya. Orang perkosa kok bisa membenci, bisa memperkosa. Aneh kamu semua gitu. Orang memperkosa itu pasti cinta gitu kan. Ada kalau kamu tuh udah nggak waras gitu. Iya Pak, Kung, saya nggak waras gitu. Kenapa? Wah, jadi kejam saya. Terus saya ketemu dengan Bapak, terus Bapak waktu marah-marah, saya marah-marah, saya olok-olok, Bapak itu nggak menunjukkan satu kemarahan sekalipun. Dan Bapak kok kok yang diharapkan itu harusnya melawan saya gitu kan. Kok nggak ada perlawanan? Dan dia berubah pikirannya. Dan dia waktu selidiki, dia ketemu orang Kristen lagi, dia coba lihat orang gereja, kok beda dengan yang diajarkan ya? Nah, dia mulai tertarik. Dia mulai membaca Alkitab. Dan kemudian pernah WA saya, Pak, kalau saya baca Alkitab mulai dari mana? Saya beritahu, mulai dari Injil Yohanes. Baca dari Injil Yohanes. Siapakah firman itu? Siapakah? Dan dia baca. Dan waktu dia baca, wah, saudara, baru dia mulai firman itu mengalir. Dan akhirnya dia ditaklukkan. Diruntuhkan seluruh imannya, pertahanannya itu roboh. Saudara. Dan akhirnya setelah hampir 5 tahun, dia akhirnya mau percaya Tuhan Yesus. Dan dia masuk kelas katekesasi dan dia mau dibaptis. Dan saya beritahu, Pak, boleh nggak nama saya diganti? Oleh siapa namanya? Karena Bapak kasih Yohanes, saya mau ganti nama saya Yohanes Muhammad. Ya nggak ada Yohanes Muhammad ya. Itu nggak nyambung. Ya udah Pak, nama saya tetap saya saya pertahankan gitu ya, yang nama lama saya. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi nama baptis saya itu Yohanes. Oh boleh, mau Paulus boleh gitu. Ya itu terserah kamu. Nah karena dia melihat Yohanes dan dia membaca juga Wahyu Yohanes, waduh dia sangat sangat ingin menjadi seperti Yohanes. Nah saya dengar dia sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, nah yang kita masuk gitu ya. Yang ketiga, Sir. Perhatikan, Sir. Poin yang ketiga adalah kekudusan pengetahuan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kalau kita mendebat sesuatu yang tidak kudus, yang kudus dengan cemar, yang gelap dengan terang, bisa ketemu nggak? Jawabannya nggak bisa. Jadi yang kudus harus menguduskan yang cemar, harus menguduskan najis, gitu kan? Yang gelap harus menerangi yang terang menerangi yang gelap. Jadi gelap dengan terang nggak bisa satu. Nggak mungkin gelap ini menerangi yang terang. Yang namanya gelap gimana nerangi? Yang terang menerangi gelap, ya itu normal. Itulah kondisi kita. Jadi kalau kita lihat yang terang, yang gelap, dan kemudian yang kudus, itu harus membersihkan yang kotor, yang berdosa. Jadi firman itu tidak mungkin terkalahkan. Jadi kalau kita mengagungkan kekudusan Tuhan, kebenaran, keadilan Tuhan, nggak ada yang bisa mengalahkan kita dalam perdebatan apapun. Ya, kalau kita kurang pandai berbicara, ya bisa. Tapi kebenaran itu tidak terkalahkan. Kita kurang fasih pun kebenaran itu tetap akan berdiri tegak. Nah, yang keempat, nah perhatikan, tidak ada kenetralan dalam pikiran manusia. Dan ini dikatakan oleh John Frame dengan jelas. Jadi posisi semua manusia itu melawan Tuhan, jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada kebenaran, mereka akan silau. Jadi kalau saya orang buta gitu ya, terus lihat matahari pertama kali, wah dia silau. Jadi yang benar itu tidak tahan terhadap yang tidak benar atau yang gelap, tidak tahan melihat terang. Tapi yang terang itu bisa melihat yang gelap. Coba kita lihat. Oh itu gelap. Nah dari mana tahu gelap? Karena kita berada di terang. Oh itu terang. Dari mana kita tahu? Kita berada di gelap. Jadi terang dan gelap itu yang menentukan posisi terang dan gelap itu ya terang. Dimanapun kita berdiri, ya terang itu yang menjadi posisi menerangi kegelapan. Nggak ada yang gelap menerangi yang terang, menggelapkan yang terang. Nggak ada. Sir. Ada nggak alat untuk senter gitu ya? Ayo kita gelapkan matahari.
gitu kan? Ya matahari gelapin gitu. Lampu digelapin. Waktu matahari digelapin, lampu digelapin, bukan terang menguasai, bukan. Karena tidak hadirnya terang, tidak hadirnya matahari, maka jadi gelap. Jadi dari mana gelap? Gelap itu tidak ada pada dirinya sendiri. Ini camkan baik-baik ya. Gelap tidak ada pada dirinya sendiri. Gelap bukan keberadaan. Gelap adalah ketidakadaan terang. Dari mana ada dosa? Karena tidak ada kekudusan. Jadi dosa itu bukan keberadaan. Dosa adalah ketidakadaan keadilan, kebenaran, kekudusan. Nah, itu dosa. Ketidakadaan dari ketaatan. Nah, itu dosa. Jadi dosa itu bukan keberadaan. Tapi di dalam kebudayaan orang-orang Chinese, yin dan yang, nah minggu depan kalau kita ketemu, nanti kita bahas ini. Yin dan yang empat kuah itu kan, bulat, terus tengah bulatannya melungker gini, tengah-tengahnya persis, dan ada seluruh warna hitam, ada titik putihnya. Seluruh warna putih ada titik hitamnya. Yin dan yang hitam dan yang putih, yang dingin dan yang panas, gitu kan, yin dan yang. Tenaga luar, tenaga dalam, gitu kan. Setelah itu di lambangkan apa? Keberadaan itu kekal. Gelap itu kekal, terang itu kekal. Alkitab mengatakan gelap bukan keberadaan. Gelap adalah tidak adanya terang. Jadi seluruh kegelapan itu bergantung pada apa? Ada dan tidaknya terang. Seluruh dosa manusia itu kenapa? Karena menolak firman Tuhan. Kamu berdosa. Bagaimana saya supaya tidak berdosa dan bisa dalam terang? Terimalah terang itu. Maka seluruh tubuhmu akan terang. Tuhan Yesus katakan demikian. Ya, tidak ada kenetralan, termasuk di dalam dosa. Jadi dosa itu bukan netral. Dosa itu adalah tidak adanya kegelap, tidak adanya terang, tidak adanya kekudusan, tidak adanya kebenaran. Oke, yang kelima dan yang keenam, yang terakhir ya. Tidak ada kebebasan dalam pola pikir keberdosaan kecuali dalam kebenaran. Nah, saudara, ini banyak sekali kita tahu bahwa free will ya, kehendak bebas. Saya milih bergantung pada saya. Saya milih Tuhan Yesus. Kalau saya nggak milih Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus nggak bisa apa-apa. Tuhan pilih saya nggak mau. Ya mau apa Tuhan? Saudara, itu bukan seperti itu. Ya, saudara harus tahu ini. Tuhan memilih saya dan saya memilih Tuhan. Tuhan memilih saya, pasti saya milih Tuhan. Kalau saya pilih Tuhan, belum tentu Tuhan pilih kamu. Tuhan menyenangi saya, terus saya menyenangi Tuhan. Bedanya apa? Tuhan menyenangi saya pasti akan senang disenangi Tuhan. Saya nyenangi Tuhan, belum tentu Tuhan senang dengan kamu. Kenapa? Karena kesenangan yang kekal itu, kesenangan yang abadi itu bukan berasal dari manusia, berasal dari Allah. Jadi kesenangan saya itu sumbernya dari mana? Karena Tuhan senang dengan saya. Pilihan saya berasal dari mana? Dari pilihan Tuhan. Kalau Tuhan nggak pilih saya nggak mungkin pilih Tuhan. Oh, nggak bisa. Tuhan pilih saya nggak mau apa dia. Memang Tuhan nggak bisa mengubah hatimu. Saya pilih Tuhan. Tuhan nggak mau pilih saya pilih Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau, Tuhan tak ubahkan hatinya. Bisa gitu kamu mengubah hatinya? Saya tanya sekarang. Yang bisa mengubah hati manusia, Tuhan. Yang bisa mengubah hati Tuhan, manusia, kita. Jawabannya jelas kan? Yang terang nggak bisa gelap, yang gelap nggak bisa terang. Yang tidak berubah, tidak bisa berubah. Yang kekal itu tidak bisa menjadi yang sementara. Yang kekal ya kekal. Yang kekal itu selalu membawa seluruh daripada yang tidak kekal itu masuk dalam kekekalan, termasuk kita. Jadi kalau kita bertobat, kita selamatkan, kita masuk dalam kekekalan. Dan kesementaraan kita, dunia ciptaan ini, itu semua akan berlalu. Dan kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ya, oke, yang terakhir, yang paling akhir gitu. Pengertian yang benar adalah di dalam hati yang takut akan Tuhan. Seluruh dasar pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan demikian. Ya, Mazmur 113, 117, dan banyak Mazmur yang lain. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan dasar untuk mendapatkan pengertian, pengetahuan, dan keselamatan dalam Tuhan. Jadi waktu saya berdebat, kita harus tahu. Kita hormat. Takut itu artinya hormat yang sesungguhnya. Bukan ketakutan. Ketakutan. Oh, ada setan. Bukan. Takut itu artinya apa? Bahwa saya menghormati seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan saya bukan hanya menghormati, saya memegang kebenaran itu menjadi seluruh arahan hidup saya. Itu takut akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan.
Dan itu dasar dari seluruh hati kita waktu kita berapologetika. Dan di luar hati takut akan Tuhan, kita akan membuat segala sesuatu menjadi kacau balau dan akan menjebak kita dan menjerumuskan kita ke dalam apa? Satu perdebatan, satu pertengkaran, dan kita benci saling caci maki. Itu banyak di YouTube, channel YouTube gitu ya, atau yang lain, atau di TikTok gitu. Dan banyak orang itu caci maki, orang Kristen caci maki yang agama lain caci maki kita, dan kita balas sama. Sebenarnya itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan, hormat akan Tuhan tidak terjadi di sana. Apalagi kita caci maki orang dengan melihat fisiknya. Oh, karena dia gendut. Tahu Elia Miron? Elia Miron kan? Oh, dia tuh kayak banci. Oh, nggak bisa orang kayak gitu mengenal kebenaran. Dia aja nggak tahu gendernya apa, laki atau perempuan. Sudah kita nggak bisa seperti itu. Ada orang menyerang pribadi, ya, juga Elia Miron. Gitu. Oh, dia tuh kan kena AIDS, Pak. Nah, seperti itu, Jod. Apa benar? Benar atau nggak benar? Tuhan bisa pakai siapapun. Ya walaupun saya tidak banyak banyak tidak setuju dengan teologi Elia Miron, kan banyak yang salah tentang Kristus juga salah. Tapi kita tidak boleh menghina pribadinya. Kita tidak boleh menghina seluruh daripada keberadaan dia dan yang bukan wilayah kita. Sudah itu kita tidak boleh kecampur. Kalau dia tidak benar ya kita ucapkan yang tidak benar. Kita robohkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Iman dia nggak benar, yang salah, yang menyeleweng, mungkin tidak tepat. Nah kita beritahukan. Yaitu hati yang takut akan Tuhan itu membawa kita menghormati setiap manusia yang akan berdebat dengan kita dan akan menjadi teman pembicaraan kita. Di situ kita akan melihat itu. Ya, oke. Saya pikir cukup. Ada pertanyaannya?